Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nogi Rakio Triwardana akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma vector space model pada Python. Nah, di sini kita lihat dulu pada directory-nya ada 3 folder di luarnya dan juga 5 file di luarnya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya foldernya apa kegunaannya atau fungsinya. Nah, si data ini fungsinya itu untuk menampung semua kata-kata dari sumber dokumen. Jadi kata-katanya dikumpulkan dan dijadikan patokan buat perhitungan nanti. Kemudian ada resource. Nah, resource ini tempat penampungan sumber dokumennya. Kemudian kita lihat ada utils. Nah, utils ini berfungsi untuk mengolah query yang dimasukkan agar dicocokkan dengan sumber dokumen. Makanya nanti akan dibuatkan peringkatnya. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada 5 file. Kita lihat dulu ada index.py. Nah, index.py ini kita lihat berfungsi, program yang berfungsi untuk melakukan pengindeksan pada sumber dokumen sebelum dilakukan pencarian. Nah, kemudian ada folder ada file query. File query ini berfungsi untuk melakukan pencarian program query ini. Kemudian ada readme ini dokumentasi mengenai project ini. Kemudian editor config itu riwayat jalannya program. Nah, pertama-tama untuk melakukan atau menjalankan program ini, pertama-tama kita membutuhkan beberapa modul. Nah, ada modul OS, SJS, Pickle, Math, terus Collection, dan juga utils. Nah, saya catat, barangkali teman-teman bisa teman-teman bisa lihat langsung mengenai fungsi dari tiap-tiap modul. Yang pertama itu modul Pickle. Nah, si modul Pickle ini fungsinya untuk membaca dan menyimpan data pada sebuah file. Kemudian modul OS ini berfungsi agar program bisa berinteraksi dengan sistem operasi yang dimiliki. Kemudian ada OS, SJS. Nah, SJS ini berfungsi untuk menyediakan parameter sistem spesifik dan fungsi yang bisa digunakan untuk mengatur path dari modul yang ingin digunakan. Kemudian ada modul Math. Nah, modul Math ini merupakan modul yang membantu program. Barangkali programnya membutuhkan fungsi atau yang berkaitan dengan matematika. Nah, ini. Kemudian ada collection. Nah, collection ini modul yang berfungsi untuk mewadahi atau wadah menyimpan suatu data. Dan terakhir ada utils. Nah, utils ini berfungsi untuk membuat kelas dan fungsi menjadi lebih sedikit dan juga mudah. Nah, ini programnya.
coba aja ya teman-teman. Pertama-tama untuk menjalankan programnya, kita jalankan dulu si program index. Kita jalankan dengan ketik di terminal. Terminalnya bebas, boleh CMD, boleh menggunakan Visual Studio Code. Kita ketik Python, kemudian index.py. Nah, nanti akan melakukan indeksasi atau pengindeksan. Nah, kita selesai melakukan pengindeksannya, kemudian kita jalankan si program query-nya, itu query.py. Nah, nanti masukin si query atau keyword-nya di sebelah atau sesudah mengetik query.py. Nah, di sini adalah kata kunci yang ingin kalian cari. Misalkan kita cari aplikasi web. Nah, kita cari, nah ada hasilnya. Nanti ada peringkatnya juga. Yang pertama ada dokumen ketiga, peringkat pertamanya, terus peringkat keduanya yaitu dokumen kelima. Nah, bisa dilihat di sumbernya. Kita gunakan dataset. Nah, ini dokumen kelima. Kita lihat di sini dataset. Nah, ini dokumen kelima. Nah, ini isinya sebagai contoh. Saya buatkan sedikit karena ini cuma contoh. Terus peringkat kedua itu, peringkat pertama itu dokumen ketiga. Nah, ini isinya. Kemudian peringkat kedua itu dokumen kelima. Nah, ini isinya. Nah, itu untuk query-nya. Dari aplikasi web akan cuma menampilkan dua, yang berarti dokumen sisanya itu tidak ada query dari aplikasi web atau yang mengandung kata kunci aplikasi atau kata kunci web di dokumen yang tersisa. Misalkan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 4, sama juga dokumen 6. Nah, kita coba lagi query yang lain, misalkan aplikasi mobile. Nah, kita lihat hasilnya. Peringkat pertama ada dokumen 2, dokumen 1, dan dokumen 6. Ini dokumen 2, dokumen 1, dokumen 6. Kita coba sekali lagi. Kita masukkan misalkan desktop. Nah, kalau desktop hasilnya cuma 1 karena di sumber dokumennya cuma ada yang mengandung kata kunci desktop, itu cuma di dokumen ke-6. Dokumen ke-4 maksud saya. Nah, oke. Sekarang kita akan coba gimana kalau kita gunakan si Datadogs ini. Nah, yang mana si Datadogs ini? Dokumen-dokumennya itu menggunakan format docs atau Word. Nah, kan kalau sebelumnya kita pakai sumber dokumen yang formatnya itu TXT. Nah, ini sekarang kita coba alihkan ke Datadogs ini. Oke, kita rombak dulu kodenya pada index. Kita cuma perlu menggantikan di foldernya yang sebelumnya dataset menjadi Datadogs. Nah, berarti dialihkan kan ke sumber dokumen yang folder Datadogs ini. Sekarang oke. Kita coba langsung. Kita lakukan indeks dulu. Kita indeks dulu, oke, beres.
Sekarang kita pakai query misalkan UTS, akan muncul. Oh, tidak ada, berarti yang benar ada yang mengandung query atau kata kunci UTS di semua dokumen. Sekarang kita coba UAS. Tidak ada juga. Oh iya, belum saya save. Sorry, kita lakukan indeks ulang. Nah, selesai. Kita coba ulang lagi. Kita jalankan query-nya, terus masukkan kata kunci UTS. Nah, ada. Berarti yang mengandung query atau kata kunci UTS itu ada pada dokumen yang pertama ini. Nah, ini untuk nilai bobotnya. Semakin tinggi nilai bobotnya, maka dia akan semakin berada di peringkat pertama. Nah, ini, kemudian ini. Berarti ada 4 dokumen yang mengandung kata kunci UTS dari sekian banyak dokumen ini. Nah, sekarang kita coba gunakan kata kunci UAS. Nah, ada 3 dokumen yang mengandung kata kunci UAS. Sekarang kita coba IR. Untuk kata kunci IR, nah ada 4 dokumen yang mengandung kata kunci IR. Baik, segitu dulu mengenai demonstrasi menggunakan algoritma vector space model ini, mana dengan implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalian bisa ngecek di bawah, linknya ada sumber repositorinya, barangkali ada yang membutuhkan bisa buat pakai langsung. Baik, sekian dulu mengenai demonstrasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.